Masya Allah, tabarakallah, masih kembali lagi dalam Kami Damai Indonesiaku dengan tema Perang Menguji Persatuan Umat. Nah, kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang akan menjawab terlebih dahulu Ustadz Fahmi Salim yang bertanya atas nama Bagas Putra. Assalamualaikum Ustadz. Apakah tidak adanya perang di dunia ini merupakan salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah dekat? Silakan Ustaz. Tidak ada perang. Tidak adanya perang. Oh, Atau ini maksudnya adanya perang mungkin ya ini ya. Typo kayaknya Ustaz. Ya, ini kayaknya typo ya pertanyaannya ya. Justru semakin mendekati hari kiamat, kalau kita baca kitab-kitab hadis ya, terutama Kitabul Fitan wal Malahim, itu ada yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah itu bahasa Arab dari akar kata lahm, daging. Kenapa disebut Malhamah Kubra? Ini perang besar karena dia akan mencabik-cabik daging kita. Ya, ini perang yang sangat dahsyat dan disebutkan di 3 kitab dalam tradisi Yahudi, Kristen dan Islam. Ya, kalau dalam Islam itu lebih banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, meskipun di Al-Quran tidak banyak disinggung. Tetapi yang disinggung oleh Al-Quran adalah فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدِ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 7. Jika datang janji kehancuran yang kedua dan terakhir buat Bani Israel, apa kata Allah? Ya, maka hamba-hamba pilihan kami yang dimention oleh Allah di ayat keempat, mereka akan bangkit kembali dan akan menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya. Dan mereka akan menghancurkan kesombongan kalian dengan sehancur-hancurnya. Nah, ini yang disebut, yang ditafsirkan oleh banyak ulama ya, dikaitkan dengan hadis-hadis Malhamah Kubra di akhir zaman. Itulah penghukuman Bani Israel, Yahudi laknatullah akan terjadi ketika mereka sudah berkumpul di Baitul Maqdis. Dan inilah zaman kita sekarang. Makanya kita lihat apa? Begitu banyak konflik peperangan di dunia ini dan porosnya ujungnya satu. Dari mana? Elit global. Elit global ini yang mengendalikan dunia. Siapa yang mengendalikan dunia? Negara-negara besar. Siapa yang mengendalikan negara besar? Di belakangnya ada kekuatan uang yang dimiliki oleh jaringan Yahudi internasional. Lantas kalau boleh saya menambahkan sedikit, apakah kita bisa mengambil ini bahwa sebagai tanda kiamat sudah dekat adanya perang antara Iran dan Israel ini Ustaz Fahmi? Iya, perang yang dimention dalam hadis-hadis Nabi SAW itu adalah perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Itu Nabi SAW mengatakan sendiri, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam memerangi Yahudi karena Yahudi berbuat kerusakan yang begitu besar. Maka terjadilah perang itu. Sampai katakan Nabi SAW, la taqtulunnahum. Kalian pasti akan mengalahkan mereka. Ya, sampai mereka lari bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon, di belakang apa saja. Itu ya semuanya mengaku, ini di belakang saya ada Yahudi sedang bersembunyi. Bunuhlah dia. Kecuali satu pohon yang namanya pohon gharqad. Karena itu adalah pohon yang ditanam oleh orang-orang Yahudi untuk melindungi mereka. Jadi saya kira ini perang di akhir zaman itu memang mengarah semuanya ke arah sana, menuju sana. Makanya sekarang kita harus banyak-banyak ya melindungi diri kita dengan surah Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi dia akan terjaga, terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Kalau nyebut Dajjal jangan ke anak, Pak. Halo, Assalamualaikum. Anak bandel Dajjal lu, berarti bapaknya dong Dajjal. Emaknya yang Dajjal ya kan? Jangan, Dajjal ini makhluk jahat. Dia akan muncul di akhir zaman dan sekarang tentara-tentara binaannya udah dimunculin dulu. Sudah dikeluarkan. Nih, nanti Dajjal itu menjadi apa? Al-Masih Ad-Dajjal.
Mereka akan diikuti oleh Yahudi dari Asfahan, mereka akan diikuti oleh kelompok-kelompok sesat dari seluruh dunia. Ini yang pengikut Dajjal ini. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas jawabannya. Saya akan bacakan untuk pertanyaan berikutnya yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Heri Setiawan yang akan dijawab oleh Ki Haji Abi Amir Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Mohon pencerahan bagaimana prinsip-prinsip peperangan dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi Amir. Ya, Masya Allah. Apa saja prinsip-prinsip peperangan dalam Islam? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat perang bukan untuk membangun permusuhan, tetapi untuk membangun perdamaian. Karenanya di dalam Islam tidak ada istilah bahwa orang Islam yang mengajak perang duluan. Setiap kali umat Islam masuk ke sebuah wilayah, umat Islam menemui dengan baik-baik kepala wilayah itu atau rajanya dengan mengatakan bahwa kami datang untuk membawa kalian dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia akhirat. Dan aku datang untuk menyelamatkan kalian dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Al-Khaliq Sang Pencipta. Ji'na li'ungkidakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhikid dunya ila sa'adid dunya wal akhirah. Inilah pernyataan yang sangat populer dan direkam dengan tinta emas, dinyatakan oleh salah seorang sahabat bernama Rib'i bin Amir, dikatakan pada kepala Romawi, dan dia mengatakan itu. Nah, artinya apa? Mengajak damai. Ayo kita ikut Allah. Ini alam ini ada yang punya. Tahu-tahu mereka nggak mau. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, pilih yang kedua. Kami akan menjaga kalian, melindungi kalian, membawa kalian dalam kehidupan yang damai. Tidak ada musuh menyerang kalian. Kalian bayar opeti. Nggak mau. Oh ya sudah, berarti pilihan yang ketiga. Kamu apa? Kami akan perang. Nah, itulah asal muasal dalam Islam, perang. Itu pun, perhatikan, itu pun dengan cara seperti itu, mereka masih juga dengan segala cara menuduh orang Islam yang memulai perang. Padahal, Bu, dulu Islam masuk ke Indonesia, itu pakai perang atau damai? Damai, melalui para pedagang dulu. Jadi nggak ada peperangan masuk ke Indonesia. Artinya apa? Kalau di wilayah itu nggak ngajak perang, ya damai-damai aja. Nah, itulah prinsip perang. Makanya ayat yang tadi diulang-ulang pembacaannya, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Dua, kamu diperangi, lawan. Yang kedua adalah kamu dizalimi, lawan. Setiap kita Bapak Ibu, setiap makhluk Allah kasih senjata. Ayam dikasih calo itu di kakinya untuk melawan kalau ada orang menyerang. Allah kasih semua makhluk senjata. Nah, kita dikasih oleh Allah jihad. Kalau diserang, dizalimi, lawan dengan jihad. Itulah dia prinsip Islam. Baik. Nah, ketika peperangan terjadi, jaga adab-adabnya. Di antaranya jangan merusak pohon-pohonan yang berbuah, jangan merusak tempat ibadah, jangan membunuh kaum wanita, jangan membunuh anak kecil. Nah, coba perhatikan, ketika genosida terjadi di Gaza, yang terbunuh berapa ribu nyawa, kaum ibu yang tidak berdosa, anak kecil tidak berdosa. Nah, ini sudah mereka tidak pernah ikut keadaan perang. Bandingkan dengan ketika Gaza membela, tidak ada satupun yang mengena orang-orang biasa. Ya. Yang diserang hanya pasukan-pasukan yang menyerang. Itulah prinsip perang dalam Islam. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Amir Faisal, Ustadz Fahmi Salim. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal ataupun ibroh dan juga hikmah bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan keimanan kita sehingga kita terus bisa menjaga persatuan umat, khususnya umat muslim di negara kita tercinta Indonesia. Tetaplah bersama kami pemirsa, di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi kami Sah Selalu Ada Hikmah bersama Kohden Islim dengan narasumber kami Kiai Haji Hasan Makarim. Beliau adalah pendamping para narapidana mati di penjara Nusa Kambangan, salah satunya Freddy Budiman, gembong narkoba. Saksikan sesaat lagi usai Damai Indonesiaku. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati as-sami rabbul arsyil karim. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, jagalah hati kami agar kami tetap mencintai-Mu. Ya Allah, beriman kepadamu. Ya Allah, dalam bimbingan-Mu. Ya Allah, di bawah cahaya-Mu. Ya Allah, tetap bersatu hati kami menuju surga-Mu. Ya Allah, saling tolong-menolong di antara kami untuk membantu saudara kami yang tertindas, untuk saudara kami yang dizalimi. Jadikan kami satu umat yang kokoh. Ya Allah, bersatu. Ya Allah, seperti kami bersatu dalam salat-salat jamaah kami. Ya Allah, bersatu. Ya Allah, seperti kami bersatu di padang Arafah. Ya Allah, memanjatkan doa-doa kepadamu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pancarkan cahayamu di hati-hati kami ini. Ya Allah, tetaplah ikatlah hati kami dalam iman kepadamu, dalam cahayamu. Ya Allah, di jalan dakwah, di jalanmu. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.